Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani hari ini akan disajikan dari Mazmur 126. Nah, di Mazmur 126 itu ada 6 ayat. Kita baca saja dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop agar kita mudah memahami Alkitab, yaitu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nah, di Alkitab itu banyak disampaikan tentang rumusan hidup yang kadangkala dan seringkali memang tidak bisa masuk dengan rumusan hidup dunia ini. Nah, bagaimana ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan? Nggak bisa ketemu logika. Pengharapan itu biasanya adanya ketika dalam keadaannya baik, kemudian semuanya aman-aman saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, ekonominya mapan, kesehatannya baik, pekerjaannya pasti. Nah, di situ baru kita bisa bilang, wah ini punya pengharapan, masa depannya oke. Tapi Alkitab mengajarkan kita ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bahkan di Yakobus juga, Yakobus 1 ayat 2, di sana dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini juga tidak bisa diterima dengan logika kita. Nah, orang itu bahagia ketika tadi semuanya aman, dia sukses, naik pangkat, naik jabatan, naik kelas, kemudian gajinya naik. Nah, orang bahagia. Tapi sedang menghadapi pencobaan, sedang mengalami kesulitan hidup, sedang mengalami permasalahan pergumulan. Alkitab katakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Jadi tidak bisa ketemu antara rumusan hidup Alkitab yang diajarkan Alkitab dengan rumusan hidup dari dunia ini. Tetapi kita orang percaya, rumusan hidup kita yang kita pegang, landasan hidup kita adalah Alkitab, bukan apa yang dikatakan oleh dunia. Nah, itulah sebabnya hari ini menu kita adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nah, ketika kita percaya Tuhan, ketika kita yakin hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ketika kita yakin Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas hidup kita, bagi orang percaya, mau menderita seperti apapun, di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, dalam pergumulan seperti apapun, tetap akan ada pengharapan. Makanya ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nah, ini menu judul makanan rohani kita hari ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nah, konteksnya di Mazmur 126 ini adalah bahwa di dalam penderitaan yang dialami oleh pemazmur, pada akhirnya Tuhan yang memulihkan pemazmur. Tadi dikatakan ayat yang ke-1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nah, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kemudian ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Nah, itulah sebabnya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun pergumulan kita, mungkin tanda kutip kita sedang menderita dalam hal ekonomi, menderita dalam hal kesehatan, kita mengalami sakit, hubungan kita nggak baik, kerjaan kita nggak tetap. Mari kita ingat, ada pengharapan di
di dalam penderitaan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menemukan pengharapan di dalam penderitaan? Ada 3 hal. Kita lihat cepat. Yang pertama, ayat yang keempat kita baca tadi. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Artinya apa? Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang mampu memulihkan keadaan kita. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pemazmur datang kepada Tuhan. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya yang dapat memulihkan keadaan kami. Hanya Engkau dapat memberikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi mari tetap berdoa, berharap kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk kita menemukan pengharapan dalam penderitaan kita, yang kedua, ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang kedua, mari tetap lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Sekalipun pemazmur dikatakan air matanya bercucuran, pemazmur tidak berhenti untuk menabur. Pemazmur tetap melakukan bagiannya. Pemazmur tidak berhenti dulu dari menabur, kemudian nangis dulu, meratapi nasibnya. Enggak. Pemazmur dengan mencucurkan air mata, dia tetap menabur. Dalam derita kita, dalam pergumulan kita, jangan berhenti melakukan bagian kita. Tetap lakukan bagian kita dengan maksimal. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju sambil menangis. Nah, yang ketiga ini penting banget. Bahwa kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap maju. Apapun penderitaan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, jangan berhenti. Apalagi mundur, akan bahaya kita. Ketika kita berhenti, apalagi mundur, tidak melakukan aktivitas kehidupan kita, kita akan terkondisi dengan keadaan kita. Tetapi pemazmur mengajarkan orang yang berjalan maju sambil menangis. Artinya apa? Dalam derita, dalam duka, dalam pergumulan, dia terus maju. Dia terus menjalani hidupnya. Dia terus melanjutkan hidupnya. Dia tidak berhenti. Dia tetap, kalau kita pelayanan, tetap setia melayani, tetap setia beribadah, tetap setia bekerja, terus maju, tidak berhenti, apalagi mundur. Nah, maka kita akan menemukan pengharapan di dalam penderitaan. Kita akan dipulihkan Tuhan. Karena itu, mari pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, berdoa, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, tetap lakukan bagian kita dengan maksimal. Yang ketiga, terus maju. Jangan berhenti, jangan mundur. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat bahagia untuk kita semua. Amin.